Satu lagi ya, yaitu varian dari RSA, ya, yaitu El-Gamal Crypto System. Kemarin sudah kita bahas Rabin Crypto System, ya, yang juga merupakan varian atau modifikasi dari reverse Samir Ad-Deliman atau RSA, Asymmetric Key Cryptography. Sekarang kita bahas El-Gamal. Ya, sesuai dengan nama peneliti, nama penemunya, ya, itu diambil dari nama penemunya yaitu El-Gamal. Ya, sehingga nama algoritmanya ya disesuaikan dengan nama penemunya, jadilah El-Gamal Crypto System. Crypto System di sini maksudnya adalah proses perubahan dari plain text menjadi ciphertext atau kriptografi. Ya, kemudian sebaliknya proses mengembalikan lagi ya, sorry, prosesnya adalah enkripsi ya, kemudian sebaliknya proses mengembalikan lagi dari ciphertext ke plain text yang kita sebut dengan dekripsi. Nah, sama dengan RSA maupun Rabin ada 3 step. Step yang pertama adalah key generation, ya, pembangkitan key atau kunci, ya, karena ini adalah asymmetric key kriptografi, maka kuncinya ada 2, yaitu public key dan private key atau secret key. Di mana public key di-share ke lawan komunikasinya, ya, kemudian lawan komunikasinya dengan menggunakan public key melakukan enkripsi ya dari sebuah plain text untuk menghasilkan ciphertext. Kemudian ciphertext dikirimkan lagi ke lawan komunikasinya untuk dilakukan proses dekripsi menggunakan private key atau secret key. Ya. Oke, kita bahas ya sore hari ini ya sama ya perbedaan antara kriptosistem simetrik dan asimetrik. Ya, ini sudah kita bahas berulang kali ya bahwa simetrik key ini membutuhkan sebuah key yang sama, baik digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Sedangkan asimetrik, ya, asal mula dari nama asimetrik ini berawal dari penggunaan key untuk enkripsi dan dekripsi yang berbeda. Untuk enkripsi menggunakan public key ya, dari pengirim, ya, pengirim dari plain text, ya, sedangkan untuk dekripsi digunakan private key ya, dari pengirim plain text. Nah, untuk itu, ya, kenapa ini bisa berhasil? Karena adanya fungsi yaitu trapdoor one way function yang sudah Anda pelajari di RSA, ya. Meskipun tempo hari kita tidak kuliah secara langsung, tapi saya sudah siapkan videonya. Ya. Trapdoor one way function adalah satu fungsi arah, ya, yang bisa mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Oleh karena itu kita sebut dengan trapdoor. Jadi ada kata-kata trapdoor di sini. Kalau one way function saja adalah fungsi satu arah, ya, fungsi yang tidak bisa mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Ya, sambil contoh fungsi hash. Ya, fungsi hash itu tujuannya adalah untuk verifikasi sebuah data atau message atau plain text, ya, untuk dihasilkan hash value atau digest. Nah, digest atau hash value ini tidak bisa kita kembalikan lagi menjadi plain text. Nah, apa tujuannya hash value atau digest ini? Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah ya, plain text yang kita eksekusi atau kita komputasi dengan fungsi hash ini adalah plain text yang asli atau tidak. Plain text yang mengalami perubahan selama proses transmisi atau tidak. Ya. Nah, tujuannya apa? Fungsi hash ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa plain text atau message atau pesan ya, atau data atau informasi yang dikirim itu sama dengan ya message atau data atau informasi yang diterima ya tanpa ada kesalahan sedikit pun atau tanpa ada perubahan sedikit pun. Jadi yang dikirim sama yang diterima sama persis. Nah, tujuannya itu. Sedangkan one way function kita tambahkan trapdoor, ya, jadi ada pintu jebakannya, ya. Itu artinya, ya, ada solusi ya dari ciphertext untuk kita kembalikan lagi menjadi plain text. Nah, seolah-olah bahwa ciphertext ini bisa kita kembalikan lagi menjadi plain text melalui sebuah ya trapdoor, ya, melalui sebuah pintu jebakan, gitu ya.
Ya, ini, filosofi dari, kriptografi asimetrik key. Nah, hari ini kita, bahas ya varian kedua dari RSA yaitu Al-Gamal. Oke, nanti topik pembahasannya yang kita bahas ya antara lain adalah, filosofi ya sistem kerja dari Al-Gamal, ya kemudian prosedur ya untuk menjalankan ya algoritma Al-Gamal Crypto System, ya kemudian ada beberapa pembuktian yang harus kita, lakukan, ya pembuktian sederhana, ya setelah itu analisa, ya ada kemudian security dari Al-Gamal yang dihasilkan kita bandingkan dengan RSA dan Rabin, ya kemudian aplikasinya. Mungkin aplikasinya ya Anda sudah pernah, menggunakannya, ya di antaranya adalah kita gunakan untuk membangun tunnel, ya membangun tunneling, ya. Misalnya kita aplikasikan untuk VPN, ya misalnya ya untuk VPN. VPN itu ya dibangun dari 2 step, dari 2 fase. Fase yang pertama adalah membangun tunnel, ya. Fase yang kedua adalah ya pertukaran informasi atau pertukaran data secara aman, ya. Ketika membangun tunnel ini, ya proses yang dilakukan adalah menggunakan ya pertukaran key atau key exchange Diffie-Hellman yang bisa melibatkan ya kriptografi ya asimetrik key. Bisa RSA, bisa Rabin, ya bisa El-Gamal. Ya, di mana langkah pertama adalah pertukaran public key, ya seperti biasanya. Misalnya Alice dan Bob berkomunikasi, Alice mengirimkan public key-nya ke Bob, demikian pula dengan Bob mengirimkan public key-nya ke Alice. Ya, kemudian dengan menggunakan public key-nya lawan komunikasi, ya masing-masing mengkomputasi RSA ya atau El-Gamal atau, Rabin ya untuk memastikan apakah public key yang diterima dari lawan komunikasinya valid atau tidak. Ya, jika valid, ya kemudian kedua belah pihak, ya itu mengenerate share secret key, ya share secret key. Nah, untuk menyamakan ya key antara Alice dan Bob. Nah, kalau sudah, share key-nya ini sama, ya maka kedua belah pihak ya, sepakat ya segitu ya, sepakat untuk membangun koneksi. Nah, sepakat membangun koneksi ya yang didasarkan dari ya pertukaran key RSA, Rabin atau Al-Gamal ini, ya itu secara tidak langsung membangun sebuah tunnel komunikasi. Baru setelah itu, ya setelah tunnel komunikasi ini terbentuk, koneksinya terbentuk, ya data dipertukarkan dengan cara mengenkripsi ya data itu dengan share secret key. Nah, di sini yang dilibatkan adalah symmetric cryptography. Ya. Untuk VPN yang sering digunakan, ya default-nya adalah triple DNS. Ya, triple DNS. Karena triple DNS ini sudah tidak kuat lagi ya di zaman sekarang, ya itu bergeser ke AES 256 ya atau AES di bawahnya itu. Tapi yang direkomendasikan adalah AES 256 ya. Share key-nya digunakan share secret key yang tadi sudah disepakati bersama. Nah, baru setelah itu, data bisa dipertukarkan dengan cara aman. Nah, itulah filosofi dari aplikasi yang dipakai oleh, El-Gamal ya atau RSA atau Rabin ya untuk penerapan algoritma ini. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, tunneling ini ya tidak hanya dipakai untuk VPN, tetapi juga bisa digunakan untuk remote server, ya. Contohnya adalah SSH, ya SSH ya, karena sering meremote komputer lain melalui network, ya secara aman, ya menggantikan protokol Telnet ya yang tidak aman. Nah, supaya aman bagaimana? Ya, dua buah, dua sisi ya gitu ya, klien dan server ya. Ini membangun tunnel, caranya sama dengan tadi. Nah, tunnel ini ya digunakan sebagai sarana komunikasi untuk meremote komputer lain. Nah, meremote komputer lain itu ya pada prinsipnya adalah mengirimkan komen, ya komen ke server yang di-remote. Ya, komen itu berisi perintah ya ke operating system server yang di-remote,
kemudian server yang di-remote merespon. Nah nah, hasil dari komen ini ya adalah remote yang sudah kita ya biasanya menggunakannya ya, dalam, aplikasi yang kita jalankan melalui SSH. Ya ada yang text mode, ada yang, berbasis GUI, gitu ya. Aplikasinya macam-macam ya, termasuk tadi yang saya, ceritakan. Oke, kita masuk ke Elgamal. Suara saya apakah masih terdengar? Oke ya? Masih, Pak. Nah, ini adalah, prinsip kerja atau mekanisme kerja dari Elgamal. Ya, ada 3 fase, key generation, encryption, dan decryption. Ya. Kita asumsikan Alice dan Bob salah satu sebagai key generation. Ya, kita asumsikan Alice dan Bob ya salah satu sebagai key generation ya, sebagai informasi, sebagai catatan ya. Di sistem sebenarnya ya, yang bertugas sebagai key generation bukan salah satu dari user ya, tetapi ya pihak ketiga yang dipercaya oleh semua user atau trusted third party. Ya contoh, transaksi perbankan, ya transaksi, keuangan yang melibatkan bank, ya. Maka dalam hal ini, ya pihak banklah yang memiliki otoritas untuk men-generate key. Ya, key ini nanti akan didistribusikan ke masing-masing user-nya atau nasabahnya. Nah, setelah itu, ya bank ini mengkoleksi semua public key dari semua user. Tujuannya adalah ketika ada satu nasabah komunikasi dengan nasabah yang lain, ya taruhlah ada transaksi, transfer, ya anggaran transfer uang, ya taruhlah Alice dan Bob gitu ya, maka Alice wajib ya wajib mendownload public key-nya Bob. Ya, public key-nya Bob ini dipakai oleh Alice untuk mengenkripsi transaksi. Ya, yang tujuannya diberikan ke Bob. Nah, Bob yang memiliki pasangan private key-nya ya bisa melakukan mendekripsi ya transaksi secara aman dari Alice tadi ya untuk mendapatkan informasi aslinya. Nah, gitu ya. Tapi untuk sederhana ya untuk menyederhanakan proses, prosedur atau mekanisme, ya kita ibaratkan ya dua entitas ini salah satu sebagai key generation. Taruhlah di sini ya kita misalkan Bob sebagai key generator. Yang dilakukan oleh Bob adalah ya, Bob hanya memilih satu bilangan prima. Ya, beda dengan RSA dan Rabin. RSA dan Rabin yang sudah kita pelajari selama 2 minggu terakhir ini adalah memilih dua buah bilangan prima, P dan Q. Ya. Nah, bedanya antara Rabin dan RSA, ya kalau RSA ya public key dan private key-nya ya memilih komponen E, ya kemudian menghitung komponen D. Kalau Rabin, komponen E-nya selalu sama dengan 2, ya maka komponen E dan D tidak lagi digunakan sebagai ya, public key maupun private key. Jadi yang dipakai sebagai private key adalah bilangan prima itu sendiri. Kalau di RSA, ya public key-nya adalah komponen ya E dan N, ya, N adalah modulus, sedangkan private key-nya adalah komponen D dan N. Nah, beda dengan RSA dan Rabin, L-Gamal hanya membutuhkan satu bilangan prima saja, yaitu bilangan prima P saja. Diusahakan bilangan prima yang besar, ya, 1024 ke atas. Ya, kalau kondisi saat ini direkomendasikan minimal 2048 bit, ya gitu ya. 5-10 tahun yang lalu masih di angka 1024 bit, sekarang direkomendasikan 2048 bit. Ya, kemungkinan 5-10 tahun ke depan ya direkomendasikan ya 3072 bit. Jadi semakin lama ya itu jumlah bitnya harus dinaikkan ya karena perkembangan prosesor, memori maupun storage. Setelah itu ya setelah bilangan primanya ini dipilih ya kemudian dipilih primitive root dari bilangan prima P. Ya, dipilih primitive root dari bilangan prima P. Apa itu primitive root? Nanti kita bahas setelah ini. Ya, secara singkat, primitive root itu adalah ya sebuah bilangan antara gitu ya, antara 2 sampai dengan P-1
ya antara 2 sampai dengan P-1 yang bisa menghasilkan ya bilangan antara 1 sampai dengan P, ya. 0 tidak termasuk ya, ya 1 sampai dengan P. Oke, bisa terima ya? Nanti kita bahas secara detail. Nah, setelah E1 ini sudah didapatkan, ya, jadi primitif dari bilangan prima P sudah diketahui, ya, baru kita pilih ya bilangan random antara 2 ya sampai dengan P-1. Ya, jadi kita pilih antara 2 sampai dengan P-1 random, acak. Nah, setelah kita pilih ya bilangan random itu, kita hitung E2. Ya, di mana E2 sama dengan E1 pangkat D modulus P. Nah, kita sudah dapat 4 komponen, ya, P, E1, D, dan E2. Ya, public key-nya adalah E1, E2, dan P, sedangkan private key-nya adalah D. Ya, bisa diterima ya. Public key E1, E2, dan P, ya, untuk selanjutnya, ya, karena ini adalah komponen public key, maka public key ini, ya, secara konsep tadi, ya, sudah kita bahas berulang kali, ya, ini harus kita share ke lawan komunikasinya. Jadi ini public key-nya Bob, ya, di-share ke Alice. Nah, ketika Alice menerima public key dari Bob yang berisi E1, E2, dan P, ya, Alice siap untuk melakukan komutasi enkripsi. Ya. Alice memilih plain text. Misal plain text-nya adalah P besar. Ya, plain text-nya adalah P besar. Ya. Satu plain text ya di algoritma El-Gamal ya, itu akan dikomutasi menjadi 2 ciphertext, C1 dan C2. Ini mohon maaf ini ada yang tertumpuk ya, ini C1 ya yang atas ini. Ya, ini C1, kemudian yang bawah ini C2. Ya. Kursornya tidak terlihat. Oh iya Kak? Iya, Sebentar, sebentar. Tapi slide-nya berubah ya? slide-nya berubah sih, Pak. Sebentar, saya ulang lagi. Apakah sekarang bisa berubah kursornya? Ini? Iya, Pak, sudah terlihat, Pak. Ya. Ya. Jadi public key yang diterima dari Bob ya oleh Alice digunakan untuk mengenkripsi plain text, sebuah plain text. Nah, gimana caranya? Plain text ini ya dikonversi menjadi 2 ciphertext. Jadi sebuah plain text disembunyikan ke dalam 2 ciphertext, yaitu C1 dan C2. Ini ada yang anu ya, ada yang kepotong ya. Ini C1 ya ini ya. Ya yang atas ini C1 yang saya lingkari ini C1, yang bawah C2. Nah, C1 ini dari mana menghitungnya? Dari E1 ya, dari komponen public key ya dan R. R itu adalah bilangan random yang dipilih oleh Alice. Ya, bilangan random yang dipilih oleh Alice antara 2 sampai dengan P-1. Antara 2 sampai dengan P-1. Jadi, sebelum Alice mengenkripsi plain text, Alice memilih dulu bilangan random R antara 2 sampai dengan P-1. Setelah itu R digunakan oleh Alice untuk ya mengkomputasi ciphertext 1 atau C1 dengan cara memangkatkan E1 dengan R modulus bilangan prima P. Ya, sedangkan ciphertext yang kedua atau C2 ya, itu dihitung dari komponen public key yang kedua yaitu E2 yang ini ya, pangkat R dikalikan dengan plain text modulus P. Sebetulnya plain text ini disembunyikan di C2. Ya, kenapa harus ada C1? Karena ya, untuk mendapatkan P di sisi dekriptor ya, itu membutuhkan C1. Nah, artinya apa? Artinya C2 ya bergantung dari C1. Nah, kalau C2 bergantung dari C1, di mana C2 ada komponen P, maka secara tidak langsung ya P juga disembunyikan di C1. Jadi dua ciphertext ini saling ya berhubungan, saling ketergantungan. Ya. Nah, beda dengan RSA dan Rabin. RSA
ya, dan Rabin masing-masing memiliki konsep satu plain text, ya, dikonversi menjadi satu ciphertext. Ya, maka tingkat kesulitan untuk mengembalikan lagi dari satu ciphertext menjadi satu plain text dibandingkan dengan dua ciphertext menjadi satu plain text, itu jauh lebih sulit yang ini. Ya, dua ciphertext menjadi satu plain text. Gitu ya, lebih sulit ini. Ya, jadi kekuatan keamanannya ya bisa kita simpulkan ya El-Gamal memiliki kekuatan keamanan 2 kali lebih kuat daripada ya RSA maupun Rabin. Tetapi efeknya adalah ya komutasinya lebih kompleks, gitu ya, lebih rumit 2 kali lipat daripada Rabin dan RSA. Bisa diterima ya? Dengan teknologi prosesor, memori maupun storage dari tahun ke tahun ya semakin tinggi teknologinya, speed prosesnya semakin cepat, ya media penyimpanan RAM semakin besar, storage hard disk juga semakin besar, ya. Untuk menghitung 2 ciphertext ini ya tidak terlalu kompleks lagi, ya dengan bantuan prosesor yang memiliki high speed, ya. Tetapi kalau prosesornya ini, miliknya IoT misalnya, ya dengan keterbatasan speed, ya memori maupun storage, ya ini juga merupakan, permasalahan sendiri, yaitu permasalahan waktu komputasi. Ya, jadi kalau kita simpulkan, ya kompleksitasnya 2 kali lipat lebih rumit, waktu komputasinya juga 2 kali lebih lambat daripada RSA atau, Rabin. Tetapi, ya level keamanannya 2 kali lebih kuat dibandingkan RSA atau Rabin. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, jadi satu plain text disembunyikan ke 2 ciphertext. Nah, setelah itu 2 ciphertext ini dikirim, ya ke Bob, ya ke penerima, di mana Bob memiliki pasangan dari public key, yaitu private key. Private key-nya adalah D. Nah, dengan, D yang dimiliki oleh Bob ini, ya, D digunakan oleh Bob untuk merecover, ya, untuk mendapatkan kembali, plain text dari ciphertext yang diterimanya dari Alice, dengan cara mengkomputasi, ya, C1 dan C2 secara bersama, seperti ini. Ya, C2 dikalikan C1 pangkat D, ya, pangkat min 1 modulus P. C1 pangkat D pangkat min 1 maknanya sama dengan ya 1/C1 pangkat D. Bisa diterima ya? Ya, entar saya tulis di, notepad. Ya, jadi makna dari C1 pangkat, ya gini ya, pangkat D, kemudian ya pangkat min 1, ini bisa dilihat notepad di komputer saya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Nah, ini maknanya sama dengan 1/, nah gitu ya, 1/C1 ya pangkat D, ya. Bisa terima ya? Ya, maknanya sama dengan itu. Atau boleh saya tulis dalam bentuk yang lain, yang ini ya, berarti sama dengan C2/C1 pangkat D. Ya, jadi kalau yang ini, rumus ini kita sederhanakan lagi, ya, itu sama dengan ini, C2 dibagi ya, dengan C1 yang pangkat D, gitu ya, modulus P. Atau boleh ditulis seperti ini, C2 dikali C1 pangkat D pangkat min 1. Oke, bisa terima ya? Halo, bisa terima ya? Oke. Nah, bagaimana cara menghitung C1 pangkat D pangkat min 1 sama dengan kemarin, ya, waktu kita baca Rabin, ya. Kita punya sebuah bilangan, kemarin kan ada M1, M2, M3, dan seterusnya. Nah, kita cari inverse perkalian dari M1, M2, M3, atau M1 pangkat min 1, ya sama dengan ini, cara untuk menghitung ya, inverse perkalian dari sebuah bilangan. Nah, yang ini inverse perkalian dari mana? Dari C1 pangkat D. Nanti kita hitung kalau ada contohnya. Oke ya, saya lanjut. Ada pertanyaan untuk deskripsi? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya.
Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu, primitive root. Ya, primitive root, yang ini dulu, ya supaya Anda, tidak salah, paham. Ya, kita bahas dulu primitive root. Nah, saya punya bilangan prima 7, ya, bilangan prima 7, n sama dengan 7. Nah, kalau saya punya bilangan prima 7 dan bilangan prima 7 ini saya gunakan sebagai, apa itu, sebagai grup untuk menghitung, ya, untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, maupun perpakatan, ya, maka grup yang dibentuk oleh bilangan prima 7 atau modulus 7 adalah, ya, bilangan 0 sampai dengan 6, benar nggak ya? Ya. Jadi kalau bilangan, dua buah bilangan saya jumlah, saya kurangi, atau saya kalikan, atau saya bagi, atau saya pangkatkan, modulus 7, ya, maka hasilnya pasti, ya, di ring 0 sampai dengan 6. Ya, jadi membentuk grup, membernya adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepakat dalam hal ini? Iya, Pak. Sepakat ya? Semangat, Pak. Nah, dikatakan primitive root itu apa? Ya, bilangan, ya, antara 2, ya, sampai dengan 6, ya, bilangan 2 sampai dengan 6 yang bisa menghasilkan, ya, komponen di dalam grup modulus 7, ya, yaitu, selain 0 ya, selain 0, menghasilkan bilangan bulat positif, ya, di grup yang dibangun oleh modulus 7, ya. Grup modulus 7 itu adalah 0 sampai dengan 6. Nah, yang dipilih adalah bilangan bulat positif, berarti antara 1 sampai dengan 6. Jadi bilangan antara 2 sampai dengan 6 yang bisa menghasilkan angka 1 sampai dengan 6, modulus 7. Nah, untuk itu kita tes satu per satu, angka 2 dulu. Kalau angka 1 nggak mungkin. Angka 1 kita pangkatkan dengan 0 sampai dengan 6 modulus 7 pasti hasilnya adalah, ya, angka 1 loh ya. 1 pangkat bilangan berapapun hasilnya tetap 1, ya, akan menghasilkan angka 1 semua. Ya, nggak mungkin. Oleh karena itu, mulai dari angka 2. Angka 0 juga begitu. 0 pangkat 0 sampai dengan 0 pangkat 6 modulus 7 pasti menghasilkan angka 0 semuanya. Nah, untuk itu 0 dan 1 adalah exception, ya, pengecualian. Nah, untuk itu angka 2 sampai dengan 6 kita cek satu per satu, mana di antara itu yang menghasilkan angka 1 sampai dengan 6. Kita mulai dari angka 2. 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 6 kita hitung satu per satu, modulus 7. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1 modulus 7, 2. Ya, 2 pangkat 2 modulus 7, 4. 2 pangkat 3 modulus 7, 1. Benar nggak ya? Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. 2 pangkat 4 modulus 7 hasilnya 2. 2 pangkat 5 modulus 7 hasilnya 4. 2 pangkat 6 modulus 7 hasilnya 1. Kita cek di sini. Apakah 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 6 modulus 7 bisa menghasilkan angka 1 sampai dengan 6? Ternyata enggak. Hanya menghasilkan angka 1, 2, 4 saja. Ya, sedangkan 3, 5, ya, dan 6 tidak bisa dihasilkan. Maka 2 bukan primitive root dari 7. Bisa diterima? Halo? Oke? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, cukup, Pak. Nah, 2 bukan primitive root dari 7. Kita lanjutkan lagi angka 3. Nah, ini sama caranya. 3 pangkat 0, 3 pangkat 1 sampai dengan 3 pangkat 6 modulus 7. Kita lihat hasilnya. 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dihasilkan dari 3. Ya, maka 3 adalah primitive root dari 7. Gitu ya. Apakah boleh kita teruskan 4? Boleh. Ya, 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, sampai dengan 4 pangkat 6 modulus 7. Jika hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 4 juga primitive root. Tapi jika tidak, 4 bukan primitive root dari 7. Ini kita lanjutkan sampai 5 dan 6. Ya, ini saya ambil contoh 2 saja. Kalau mau dicek angka 4 boleh, ya. Tapi Anda, bantu saya untuk menghitung. Ya, coba kita hitung. Ya.
4 pangkat 0, sorry, 4 pangkat 0, ya, modulus 7. Berapa hasilnya? Halo? Hasilnya berapa? 4 pangkat 0, modulus 7. Berapa? Halo halo? 1, Pak. 1. Ya, sekarang kita lanjut 4 pangkat 1, modulus 7. Hasilnya berapa? 4. 4. Ya, 4 pangkat 2 sekarang, modulus 7. Berapakah hasilnya? 4 pangkat 2 itu 16. Dibagi 7, sisanya berapa? 2, Pak. 2. Ya, sekarang 4 pangkat 3, modulus 7. Hasilnya berapa? 16 kali 4, 64. Ya, dibagi 7, sisanya berapa? 1, Pak. 1. Tolong dibantu menghitung ya, biar cepat. 4 pangkat 4, modulus 7. Berapakah hasilnya? 4. 4. Kemudian 4 pangkat 5, ya, kurang 2 lagi, modulus 7. Berapakah hasilnya? 2. 2. Nah, dari sini sudah kelihatan kan ya? Ya, 4 pangkat 6, modulus 7. Berapakah hasilnya? 1. 1. Nah, kalau kita lihat, ya, 4 hanya menghasilkan 1, 2, dan 4. Sedangkan 3, 5, dan 6 tidak bisa dihasilkan. Maka 4 bukan primitive root dari 7. Kalau mau kita lanjutkan lagi, ini kita ganti 5. 5 pangkat 0, 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan pangkat 6. Kalau seandainya 5 itu bisa menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 5 primitive root dari 7. Gitu ya, bisa terima ya? Nah, sekarang kalau misalnya 3, nah, karena 3 adalah primitive root dari angka 7, ini coba kita lanjutkan 5. Ya, satu lagi nanggung. 5, 1 ya. 5 pangkat 1, 5 ya. 5 pangkat 2, berapa? 25 modulus 7. 4, Pak. 4. 5 pangkat 3, 125. Bagi 7, sisanya berapa? 6. 6. 6, 6 Pak. ya? Iya, Pak. 6. 5 pangkat 4, 2. 2. 5 pangkat 5, 3. 3. 5 pangkat 6, 1. 1. Nah, kalau kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dihasilkan dari 5. Maka 5 adalah primitive root. Oke ya. Maka sejauh ini kita punya 3 dan 5 primitive root. Nah, karena 3 adalah yang paling kecil, 2 kan nggak bisa ya, 2 kan bukan primitive root. 3 adalah primitive root dari 7 yang paling kecil. Maka, ya, 3 kita sebut sebagai, ya, smallest primitive root dari 7. Ya, jadi sejauh ini 3 dan 5 adalah primitive root dari 7, tetapi 3 adalah yang paling kecil. Maka 3 adalah smallest primitive root dari 7. Oke, bisa terima ya? Ya. Nah, ini solusi untuk angka atau huruf atau bilangan kecil, ya, 7. Ya, bagaimana kalau angkanya adalah besar? Nah, masalah, kan gitu ya. Kalau cara seperti ini, lama kita bisa mendapatkannya. Ya, maka ada algoritmanya untuk mencari primitive root. Ini algoritmanya. Ya, ada 6 step. Algoritmanya ada 6 step. Yang pertama, ya, karena modulusnya adalah selalu bilangan prima, ya, maka kita cari dulu V dari bilangan prima itu, ya, atau Euler Tauschen V, ya, dari bilangan prima. Ya, karena n adalah bilangan prima, maka, ya, Tauschen V-nya selalu n-1, benar ya? Ya. P bilangan prima, maka berapa Vp? Ya, P-1. N bilangan prima, maka berapa Vn? N-1. Ya, jangan lupa V dari, ya, yang kemarin loh ya, coba, ya, ya, V dari, ya, 13 berapa? 12. Ya, V dari 5 berapa? 4. Ya, V dari, ya, 17 berapa? 16.
Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena 13, 5, dan 17 adalah bilangan, prima. Ya, jika n adalah bilangan prima, maka V dari n adalah n-1. Oke, bisa terima ya? Langkah pertama. Langkah kedua adalah cari faktor prima dari Vn. Faktor prima itu begini, ya, mungkin SD dulu Anda belajar, ya. Misal, saya punya n sama dengan 11, ya, maka V dari 11 sorry, V dari 11 adalah berapa? 10 ya? 10 kan ya? Maka faktor prima dari 10, ya, dari 10 adalah, ya, dulu kan begini caranya, ya, 10 itu habis dibagi dengan 2, ya, dan habis dibagi dengan 5. Benar nggak? Maka 2 dan 5 adalah faktor prima dari, 10. Ya. Contoh lagi, ya, contoh lagi. Misal n-nya adalah 13, maka V13 adalah 12. Betul nggak? Ya. Maka faktor prima dari 12 adalah, ya, saya jabarkan dulu, ya, 2 dan 6. Ya, selanjutnya 6, ya, habis dibagi, ya, diturunkan lagi, ya, menjadi, ya, habis dibagi 2 dan habis dibagi, 3. Ya, gitu kan ya? Maka faktor primanya adalah 2 dan 3. Sampai di situ bisa diterima? Oke? Iya, bisa. Bisa ya? Ya, jadi cari faktor prima dari V, ya, Vn. Berapa? Ya, contohnya ini tadi. Setelah itu, ya, hitung semua, ya, semua power itu perpangkatan. Ya, hitung semua power, ya, dari menggunakan, ya, ini ya, ya, menggunakan V dibagi dengan faktor prima, satu per satu. Ya, jadi kalau saya ambil contoh ini, ya. Jadi kalau saya punya bilangan primanya 13, V13-nya 12, faktor primanya adalah 2 dan 3, ya, maka sebut saja power 1, ya, V1-nya adalah, sorry, faktor prima, ya, yang pertama adalah Fp, gitu ya. Faktor prima yang pertama adalah 2, faktor prima yang kedua adalah 3. Maka power, ya, ada 2 powernya. Dihasilkan dari faktor prima 1 dan faktor prima 2. Saya tulis P, power 1, ya, itu sama dengan, ya, power 1, ya, biar tidak bingung dengan plain text, ya, saya tulis P, power gitu aja, power. Power 1 itu sama dengan, ya, P dibagi dengan faktor prima, satu per satu. Ya, berarti power 1 adalah V-nya adalah 12, ya, faktor prima yang pertama adalah, ya, 2, atau sama dengan ini ya, 12 dibagi 2, sama dengan 6. Power yang kedua, ya, adalah 12 dibagi dengan faktor prima yang kedua, atau sama dengan 12 dibagi 3, sama dengan 4. Ya. Bisa diterima? Ini, step nomor 3. Ya, bisa terima ya? Step nomor 4, cek untuk semua angka, ya, untuk semua angka, untuk semua power, ya, power-nya ada 2 di sini. Sambil contoh tadi ya, power-nya ada 2. Cek semua angka untuk semua power, ya, dari I sama dengan 2 sampai N-1. Berarti yang harus saya cek adalah I sama dengan 2, ya, sampai, ya, N-nya di sini tadi adalah 12. Sorry, 13 ya. Berarti yang saya cek adalah 2 sampai 12. Ya. Ya, satu per satu. Ya, untuk power 1, ya, kita cek 2 sampai dengan 12, ya, 2 sampai dengan 12, kita pangkatkan dengan power. Ya, jadi I saya pangkatkan dengan, ya, yang di contoh saya ini adalah O1. Ya, modulus, ya, di sini 13. Ya. Saya cek satu per satu, I-nya saya cek 2, 3, 4 sampai dengan 12. Saya cek, ya, ya, berapa ini nilainya, gitu ya. Ya, saya cek satu per satu. Jadi nanti ketemulah, ya, I, ya, 2 sampai dengan 12, saya pakaikan dengan 6, ya, modulus 13, ketemu angkanya di sini. Ya, saya cek satu per satu. Ya, setelah itu,
Ya, saya ganti, ya, I 2 sama dengan 12 saya ganti dengan, ya, O2, ya, power kedua, modulus 13. Ketemulah angkanya berapa. Gitu ya, bisa diterima ya? Nah, hasil dari perpangkatan I 2 sampai dengan 12 dengan O1, ya, dengan power 1 modulus 13, ya, dikatakan, ya, primitive root jika, ya, jika, ya, hasilnya bukan sama dengan 1. Ya, jadi 2 angka O-nya berapa di sini? 6 ya, O1 6 ya. Ya, jadi di sini kalau saya jabarkan lagi, ya, mulai dari 2, ya, mulai dari 2, ya, angka 6, ya, modulus 13, kita hitung di sini. Nah, di sini apakah sama dengan 1? Ya, kalau sama dengan 1 sudah, ya, silakan diputuskan, itu pasti bukan primitive root dari 13. Bisa diterima ya? Halo? Oke ya? Ya. Iya, Pak, bisa, Pak. Nah, kalau tidak sama dengan 1, silakan dilanjut. Ya, dilanjut 3 pangkat 6, modulus 13. Kalau sama dengan 1 sudah hentikan, ya, silakan langsung diputuskan, ya, bahwa, apa, bahwa 3 bukan primitif, ya, root, ya, langsung putuskan, gitu ya. Bisa terima ya? Ya. Ini kita, ya, kita cek semuanya sampai, ya, sampai 12 pangkat 6, ya, 12 pangkat 6 modulus, 13. Nah, persyaratan I sama dengan 1 atau tidak hanya untuk power 1, tapi juga untuk power 2. Ya, meskipun di power 1 memenuhi syarat, ya, semuanya tidak sama dengan 1, tetapi di power 2, ya, ada yang sama dengan 1, maka tidak bisa kita katakan, primitive root. Ya, jadi ini kita ulangi lagi, ya, untuk power 2. Power 2-nya 4 ya, modulus 13. Pastikan tidak sama dengan, 1. Kalau 2 pangkat 6 modulus 13, ya, sama dengan tidak sama dengan 1, ya, ya, pastikan bahwa 2 pangkat 4 modulus 13 juga tidak sama dengan 1. Jika itu terjadi, maka 2 adalah primitive root dari 13. Tapi kalau di sini tidak sama dengan 1, di sini sama dengan 1, ya, maka 2 bukan primitive root dari, 13. Oke, bisa terima ya? Ya. Nah, ini, eee, apa, algoritmanya, ada 6 step. Oke, nanti kita ambil contoh. Nah, ini kita ambil contoh yang gampang dulu, ya, angka 7, ya. Jadi kalau saya punya angka 7, ya, angka 7, nah, ini saya del dulu ya. Ya, kita ambil contoh misalnya bilangan primanya adalah, 7, ya. Maka P dari 7 adalah 6 ya, sepakat ya, 6 ya? Ya, 6. Nah, berdasarkan, ya, urutan dari algoritma tadi, ya, ya, ini langkah pertama sudah ketemu, ya, langkah pertama, P dari 7 sama dengan 6, yang kedua adalah, ya, faktor prima, ya, faktor prima dari pi, ya, ya, jadi kita cari faktor prima dari 6, ya, faktor primanya adalah, ya, berapa dengan berapa? Berapa faktor prima dari 6? 2 dan 3, betul nggak? Iya, Pak, benar. Oke, sekarang nomor 3, angka ketiga adalah cari power-nya, ya, O1 adalah, ya, ya, V6 dibagi dengan faktor prima yang pertama, yaitu 2, ya, ketemulah 3, ya. Power yang kedua adalah, ya, pi dibagi dengan faktor prima yang kedua, 3, ketemulah 2. Ya, kebetulan tinggal dibolak-balik saja. Yang keempat, cek, ya, cek I sama dengan 2, ya, sampai dengan, ya, sampai dengan N-1, sampai dengan 6, ya, sampai dengan 6, ya, terkait dengan perhitungan dengan O1 dan O2. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Untuk I sama dengan 2, ya, kita hitung. Ya, kita hitung untuk I sama dengan 2. I pangkat, ya, power 1, ya, modulus N, ya, dipastikan, ya, tidak sama dengan, 1, ya, dan juga
I ya pangkat ya Po2 modulus N juga dipastikan tidak sama dengan 1. Jika salah satu dari itu sama dengan 1, maka 2 bukan primitive root dari 7. Coba kita hitung sekarang. Ya, untuk yang pertama yang ini. Sorry, sorry, keliru. Oops, keliru. Ya, oke. Ya, coba kita hitung, yang ini dulu, kita hitung. Kita hitung. I-nya sama dengan 2. 2 pangkat power 1. Power 1 berapa lagi? 3. Modulus 7. Berapakah hasilnya? Berapa hasilnya? Halo? 1, Pak. 1. Nah, kalau sudah sama dengan 1, langsung kita putuskan. Ya, bukan primitive root dari ya dari 7. Jadi 2 bukan primitive root dari 7. Nggak usah diteruskan. Kalau salah satu saja sudah sama dengan 1, lanjut untuk I sama dengan 3. Nah, kita lanjut. I sama dengan 3. Langsung ya? Langsung. Kita hitung. 3 pangkat Po 1. Ya, 3 modulus 7. Apakah sama dengan 1? Tolong dihitung. Berapa? Apakah sama dengan 1? Enggak kan ya? Enggak kan ya? Berapa hasilnya? 3 pangkat 3 modulus 7. Berapa 3 pangkat 3? 2. 3 pangkat 3 berapa? 9 modulus 7, 2. 3 pangkat 3 kok 9? 27, Pak. Iya, 27. 27 modulus 7 berapa? 6, Pak. 6. 6 ya? 6 bukan sama dengan 1 kan ya? Nah, kalau bukan sama dengan 1, kita lanjut. Ya, untuk Po sama dengan untuk Po 2. Power 2. Power 2-nya adalah 2. Ya, modulus 7. Berapakah hasilnya? Nah, ini baru 9 ini ya. Hasilnya 2. Oke? Karena dua-duanya bukan sama dengan 1, ya maka ya 3 adalah primitive root dari 7. Ya, primitive root ya, primitive root dari 7. Oke, bisa terima ya? Ya. Kalau mau kita lanjut lagi, ya tadi kan sudah kita hitung ya dengan cara konvensional. I sama dengan 4. Ya. Jadi lebih sederhana ini untuk menghitungnya. Nah, tinggal kita pangkatkan dengan power 1, 3, modulus 7. Ya, kita pastikan tidak sama dengan 1. Ya, satu lagi adalah 4 pangkat power 2, 2 modulus 7. Apakah dua-duanya tidak sama dengan 1? Benar nggak? 4 pangkat 3 berapa? Modulus 7. Apakah 1? Yes or no? Tolong dihitung. Berapa hasilnya? 1, Pak. 1. Nah, kalau sudah 1, nggak usah diteruskan. Ya. Ini kita simpulkan bukan primitive root ya, sorry, dari 7. Oke, bisa terima ya? Nah, udah kita lanjut untuk I sama dengan 5. Ya, I sama dengan 5. Langsung saja kita ya kita pastikan ya. 5 pangkat 3 modulus 7. Apakah sama dengan 1? Ya, dan 5 pangkat ya 2 modulus 7. Apakah sama dengan 1? Ya, atau dua-duanya tidak sama dengan 1. Ini setelah dihitung 5 pangkat 3 modulus 7 hasilnya berapa? 6. 6. Terus yang ini 25 modulus 7. 4. 4. Nah, dua-duanya tidak sama dengan 1, maka 5 adalah primitive root dari 7. Kalau mau kita lengkapi sekalian, ya untuk I sama dengan 6. Ya, ini yang terakhir. 6 pangkat ya 3 modulus 7. Ya, kita hitung, kemudian 6 ya pangkat 2 ya modulus 7. Yang atas berapa hasilnya?
Ya, kalau yang ini 6 kuadrat per 27 berapa ya? 36 per 27, 1 kan ya? Itu udah ketahuan. Ya, berarti ini bukan 6, bukan ya primitive root yang dari 7. Jadi primitive root dari 7 hanya 3 dan 5. Di mana 3 yang paling kecil, maka 3 adalah ya smallest primitive root. Jadi di sini boleh saya tulis ini, smallest ya, primitive root dari 7. Oke, bisa diterima? Oke ya? Halo halo, oke? Ya. Iya, Pak, bisa, Pak. Nah, coba sekarang kita ya tes lagi, ya 12 sekarang, sorry 13. Ya, kita cari berapa primitive root dari 13. Ya, berarti langkah pertama adalah Pi 13, kita hitung. Hasilnya adalah 12. Kita cari faktor prima dari 12. Ya, ini kan sama 6 ya. 6 belum selesai, ya 6 kita apa itu? Kita kita sederhanakan lagi menjadi 2 dan 3. Ya, ketemulah power 1 adalah 12 dibagi 2, ya yaitu 6. Power 2 adalah 12 dibagi 3, ketemulah 4. Nah, kita cek satu persatu, 2 sampai dengan 12, ya sama dengan tadi. Untuk I sama dengan 2, ya I power 1 modulus N, kita pastikan tidak sama dengan 1. Ya, sudah kita itu ya. Ya, I sama dengan 2, ya pangkat 6, modulus 13. Berapakah hasilnya? Nah, kalau dihitung, apakah sama dengan 1? Berapa? 12, Pak. 12 ya. 12, berarti kita lanjutkan yang kedua. Ya, 2 pangkat 4, ya power yang kedua. Ya, modulus 13. Berapakah hasilnya? 3. 3. Nah, berarti apa maksudnya? Nah, berarti 2 adalah ya smallest primitive root dari 13. Nah, apakah boleh ya saya langsung gunakan smallest primitive root ini untuk E1 ya di algoritma ya yang tadi ya, yang ini ya, yang ini E1 boleh. Ya, jadi untuk menyingkat waktu komputasi boleh kita berhenti. Ya, kita boleh berhenti di smallest primitive root. Kalau sudah ketemu yang paling kecil, ya primitive root-nya, apakah boleh saya hentikan? Boleh. Ya, 3 sampai dengan 12 boleh saya hentikan. Ya, cukup ketemu 2 saja, boleh. Ya. Oh, saya nggak senang smallest primitive root, ya saya harus mencari yang lain. Ya, 3, 4 sampai dengan 12 boleh. Ya, gitu ya. Untuk alasan ya menghemat waktu komputasi, kalau sudah ketemu ya primitive root boleh berhenti. Ya. Apakah nanti berpengaruh dengan level keamanan? Kalau saya ambil small primitive root dengan yang tidak small primitive root enggak ada bedanya, sama-sama aman. Ya, sama-sama tidak mempengaruhi kekuatan keamanan dari Gamal. Oke, bisa diterima ya? Ya. Jadi kalau sudah ketemu small primitive root boleh berhenti. Ya. Kalau tidak ingin menggunakan small primitive root juga boleh. Ya, misalnya kita lanjutkan dengan ya dengan I sama dengan 3 boleh. Nah, misalnya kalau nanti ketemu I sama dengan 3 primitive root dari 13, apakah boleh saya pakai 3? Boleh. Ya. Mau ketemu 4, 4 saya teruskan, ya I sama dengan 4. Ternyata 4 juga primitive root dari 13, apakah boleh saya pakai 4? Boleh. Ya, gitu ya. Kalau 2, 3, 4 semuanya adalah primitive root, apakah boleh saya pakai 3? Boleh. Apakah 2 saya boleh pakai? Boleh. Ya, asalkan ya bilangan itu adalah primitive root, dia dari n, ya maka itu boleh kita gunakan sebagai E1. Yang tadi ya, yang ini, E1, yang ini. Oke, bisa terima ya? Nah, oke, sekarang kita ambil contoh. Ya ini, kita ambil contoh. Ya. Jadi sementara, ya ada yang ditanyakan sementara? Oke ya. Untuk mencari primitive root bisa diterima dengan algoritma ini?
Nah, sekarang kalau Anda punya bilangan prima yang besar berapapun, ya silakan dicari primitive root-nya dengan cara seperti ini. Ya, dengan algoritma 1 sampai dengan 6 step ini. Ya, pasti ketemu. Kalau sudah ketemu yang paling kecil, sudah berhenti. Ya, nggak usah diteruskan, karena tidak akan punya pengaruh ke level keamanan. Ya, jadi kalau ketemu smallest primitive root, I sama dengan 2, sudah berhenti, boleh. Boleh. Ya, tidak perlu dilanjut. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, key generation. Ya, fase yang pertama. Ya, algoritmanya adalah ini. Pilih bilangan prima P. Ya, pilih bilangan prima P. Kemudian pilih ya D antara ya ini sebetulnya satu nggak aman ya. Ya, mulai dari angka 2. Ya, 2 sampai dengan P min 1. Ya, ini diambil contoh di sini 1 sama dengan P min 2. Kalau 1, ya kalau D itu sama dengan 1, apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat di sini, ya E2 sama dengan E1 pangkat D modulus P. Kalau D-nya sama dengan 1, E2 sama dengan E1. Ya, itu tidak akan aman. Ya, jadi minimal D itu adalah angkanya 2. Ya, 2 sampai dengan P min 1. Bisa diterima ya? Nah, setelah itu kalau sudah dipilih D, ya cari primitive root ya dari bilangan prima P. Caranya tadi, ya. Kalau sudah ketemu primitive root-nya, ya masukkan variabel E1, hitunglah E2. E2 sama dengan E1 pangkat D modulus P. Maka public key-nya adalah E1, E2, dan P, private key-nya adalah D. Nah, selanjutnya public key dikirim ke lawan komunikasinya, private key-nya disimpan secara rahasia oleh user ini. Nah, setelah itu baru step yang kedua, enkripsi. Oke ya, dengan menggunakan plain text P ya, dan public key E1, E2, dan P bilangan prima, hitung C1 dan C2. Ya. Sebelum menghitung C1 dan C2, pilih dulu R. Ya, sama dengan memilih D, antara 2 sampai dengan P min 1. Dipilih dulu, ya, secara acak, secara random. Setelah ketemu R, ya, hitung C1, E1 pangkat R modulus P, dan hitung C2, P dikali E2 pangkat R modulus P. Oke ya. Nah, tujuan dari bilangan random R ini adalah, ya, karena selalu acak, ya, dipilih secara acak, maka ketika mengirimkan lagi P yang sama, ya, P yang sama di kemudian waktu, ya, di waktu yang berbeda, akan menghasilkan C1 dan C2 yang berbeda, karena R-nya beda. Nah, ini semakin kuat. Ya. Jadi untuk mengurangi atau untuk mempersulit ya proses analisa dari pihak ketiga, hacker atau attacker, ya, maka R ya diusahakan selalu berbeda. Ya. Sedemikian rupa sehingga ketika P-nya ini sama, dikirim berulang kali, ya dengan R yang berbeda, maka akan menghasilkan C1 dan C2 yang berbeda. Nah, ini akan mempersulit ya hacker atau attacker untuk menganalisa ya hubungan antara ciphertext dengan plaintext. Meskipun plaintext-nya sama dengan plaintext yang dikirim sebelumnya. Bisa dimengerti penjelasan dari saya? Oke. Ya. Jadi Elgamal ini ya jauh lebih kuat. Ya, salah satunya adalah dari pemilihan R. Ya, di mana bilangan random R ini ya itu direkomendasikan ya adalah bilangan random yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Ya, jadi kalau sebelumnya angka 2 dipilih. Nah, ketika pengiriman berikutnya jangan 2 lagi, pilih angka yang lain. Ya, salah satu tujuannya adalah supaya ketika plaintext yang dikirim itu sama ya dengan pengiriman sebelumnya, maka hasil sabotage-nya beda. Ya, untuk mempersulit ya hacker atau attacker menganalisa. Oke, saya terima ya. Ya, ini enkripsi. Selanjutnya dekripsi. Ya, tinggal gunakan perintah ini. Ya, ya. Jadi C1, C2 yang diterima dari pengirim, kemudian private key D, ya, dan bilangan prima P, ya, dihitung ini. C2 dikali C1 pangkat D pangkat 1 modulus P, ketemulah P kembali. Oke, bisa terima ya? Ya.
Ini contohnya sekarang. Nah, ini kenapa kok C2, C1 pangkat D pangkat min 1 modulus P ini bisa mengembalikan plain text? Ini, ya, dari sini perhitungannya. Ya. Jadi C2 dikali C1 pangkat D pangkat min 1 modulus P, kenapa kok sama dengan P? Ya, karena kalau C2 kita substitusi, ya C2 kan ini, dari sini kan tadi ya, ini kan C2. P kali E2 pangkat R. Ya, ini sama sekali di sini. C1 adalah E1 pangkat R. Halo, halo, masih stay tune? Halo? Masih. Iya. Jadi C2, yang ini C2, ya, saya substitusi dari sini. Nah, C2 kan ini kan, P kali E2 pangkat R, C1 kan E1 pangkat R. Nah, kenapa kok ini bisa berhasil yang mendeduksi? Ya, C2 saya rubah ke sini. E2 pangkat R kali P. C1 adalah E1 pangkat R, pangkat D, berarti pangkat RD, pangkat min 1. Nah, kemudian E2, ya E2 ini saya rubah menjadi E1 pangkat D, kan. E2 kan E1 pangkat D, pangkat D kan ya? Ya, maka sekarang menjadi E1 pangkat RD dikali P dikali E1 pangkat RD pangkat min 1, ini coret. Ini coret tinggal P. Maka yang tersisa adalah P. Ya, maka rumus ini berhasil. Oke, sekarang kita ambil contoh. Nah, yang ini gampang ya, kita ambil contoh. Bob memilih P sama dengan 11. Ya, ya, Bob memilih P sama dengan 11. Langkah pertama, kita cari dulu primitive root dari P. Tadi sudah kita hitung. Ini tadi. Ya, tadi 11 ya. Ya, saya ganti 11 ya ini. 11. Ya. Pi dari 11 adalah 10. Nah, kita hitung dulu. 10 faktor primanya adalah 2 dan 5. Benar ya? Ya. Dan ini sudah paling sederhana, ya. Tidak perlu kita sederhanakan lagi. Ya, sehingga power 1 adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, power 2 adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sampai di sini bisa diterima? Bisa. Langkah keempat, untuk I sama dengan 2 sampai dengan 10. Ya, kita cek satu persatu. Untuk I sama dengan 2, I pangkat power 1 modulus N, kita pastikan tidak sama dengan 1. Tapi kalau sama dengan 1 berarti bukan primitive root dari 11. Kita masukkan 2 pangkat 5 modulus 11 berapa? Apakah sama dengan 1? Tolong dihitung. Saya dibantu menghitung berapa? 2 pangkat 5 modulus 11 apakah sama dengan 1? Kalau tidak sama dengan 1, 10 ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk power 2. Ya, untuk power 2, 2 pangkat 2 modulus 11. Hasilnya 4 ya. Ya, 4. Maka 2 adalah smallest primitive root dari 11. Nah, setelah itu tidak perlu kita lanjut, cukup ini saja. Ya, nah, berarti primitive root-nya adalah 2. Nah, ketemulah ini, E2 sama dengan 2. Ya. Untuk menghemat waktu proses, kalau sudah ketemu, sudah. Ini kita tetapkan sebagai E1, ya, primitive root. Setelah itu kita pilih bilangan acak, bilangan random, D, antara 2 sampai dengan 10. Kita pilih 3. Ya, boleh kan? 3. Ya, antara 2 sampai dengan 10, 3 kita pilih. Kemudian kita hitung E2. Ya, E2 sama dengan E1 pangkat D. E1-nya sudah ketemu 2, D-nya 3, modulus 11, 8 ketemunya. Benar ya? Halo? Ya, E1-nya 2, D-nya 3, 8, modulus 11 kan 8. Ya. Nah, sehingga ya pabriknya adalah E1, ya, 2, E2, 8, P 11. Perawatnya adalah D, 3. Oke, bisa terima ya? Ya. Kemudian kita menghitung enkripsi. Plaintext-nya 7 misalnya. Plaintext-nya 7, kita pilih R, ternyata adalah 4. R kita pilih secara acak, mirip dengan D tadi, yang antara 2 sampai dengan 10, kita pilih 4. Ya, kemudian bisa kita hitung C1. C1 adalah E1 pangkat R. Ya, E1-nya adalah 2, R-nya adalah 4. Ya, 2 pangkat 4, modulus 11, 5 ketemunya. Benar ya? C2 kita hitung P kali E2 pangkat R. P-nya 7, E2-nya adalah 8,
ya pangkat 4 modulus 11, 7 kali 4 096, modulus 11 ketemulah 6. Ya, maka saya prakteknya adalah 5 dan 6. Dari sini bisa diterima? Bisa ya? Halo? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Bisa terima ya? Oke, C1-nya 5, C2-nya 6. Nah, selanjutnya 5 dan 6 dikirim ke lawan komunikasinya untuk didekripsi menggunakan rumus ini, yang tadi loh ya. Ya, P sama dengan C2 kali C1 pangkat D pangkat min 1 modulus N, N-nya 11, modulus P, P-nya 11. Nah, tinggal dimasukkan. C2-nya 6, C1-nya 5, ya D-nya 3, pangkat min 1 modulus 11. Nah, untuk itu harus kita hitung dulu ini. 5 pangkat 3 pangkat min 1, kita hitung dulu. Nah, cara menghitungnya sama dengan kemarin. Ya, 5 pangkat 3 pangkat min 1. Ya, pangkat min 1. Ya, artinya kita mencari inverse perkalian dari 5 pangkat 3. Oke, saya terima ya. Ya, caranya adalah ya, K kita kalikan dengan ya, K kita kalikan dengan ya, 11 ditambah 1 ya, habis dibagi dengan nah, gitu ya. Ya, yang habis dibagi dengan ya, 5 pangkat ya, 5 pangkat 3. Ya. Nah, 5 pangkat 3 kita sederhanakan dulu karena modulusnya kan 11. Ya, kita sederhanakan dulu. Ya, menjadi ya K dikali 11 ditambah 1 ya dibagi 5 pangkat 3 modulus 11 berapa hasilnya? Kita sederhanakan dulu karena 5 pangkat 3 di atas 11. Ya, di luar 0 sampai dengan 10. 5 pangkat 3 berapa? Modulus 11. Ya, ini untuk K, ya ini ya, jangan lupa seperti kemarin ya. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini berapa ini? Kita sederhanakan dulu. 5 pangkat 3 modulus 11. Berapakah? 4 ya? 4. Ya. Kita cari solusi untuk K sama dengan 1, bilang bulan positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau K-nya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya, maka K-nya berapa yang bisa habis dibagi dengan 4? K sama dengan 1 ya, sudah ketemu ya? Ya, benar nggak? K sama dengan 1 sudah ketemu ya? 1 kali 11 ditambah 1 habis dibagi dengan 4. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Halo? 3. Ketemu, sudah ketemu. 5 pangkat 3 pangkat min 1 sama dengan 3. Ini ketemu, 3. Ini. Ini ya, 3 ini ya. Oke, saya terima ya. Ini ketemu. Ya, jadi 6 kali 5 pangkat 3 min 1 adalah 3. Modulus 11 ketemulah. 18 modulus 11, 7. Nah, balik lagi ke plain text. Terbukti. Oke, terbukti. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa diterima? Oke, bisa diterima. Nah, untuk deskripsi, ya, bagian yang paling sulit adalah ini, ya, mencari inverse perkalian dari C1 pangkat D, yang tadi kan. Ya, ini kan sulit untuk mencari ini. Kalau bilangannya kecil gampang, langsung ketemu. Kalau bilangannya besar, lama ketemunya. Oleh karena itu, ya, menghitung inverse perkalian ya, dan menghitung perpangkatan itu sama-sama kompleksitasnya tinggi, gitu ya. Oleh karena itu, ya ini ya C1 pangkat D ini ya kompleksitasnya tinggi, ya kemudian pangkat min 1 kompleksitasnya juga setara dengan perpangkatan. Jadi ada seolah-olah ada 2 kali perpangkatan. Nah, untuk itu, untuk menghindari inverse perkalian dari C1 pangkat D, ya, ya dengan menggunakan hukum Little-Fermat yang kemarin Anda pelajari, ya ini boleh digantikan dengan rumus ini. Ya, jadi untuk menghindari perpangkatan min 1, ya, boleh diganti dengan ini. C2 dikali C1
pangkat P-1 pangkat sorry, dikali C1 pangkat P-1 min D. Nah, jadi yang tadi kita hitung ini, ya, dengan inverse perkalian surumit ini, ya, itu boleh kita ganti dengan ini. C2 kali C1 pangkat P-1 min D. Nah, ini ya, langsung kita hitung. 6 kali 5 pangkat 11 min 1 min 3. Tidak perlu kita cari lagi ini. Nah, langsung kita hitung, ketemu 7. Nah, kok bisa C2 kali C1 pangkat D pangkat min 1, kita ganti dengan C2 kali C1 pangkat P min 1 min D. Ini, gara-gara ini, hukum Little Fermat. Ya, kok bisa ini bisa digantikan dengan C1 pangkat P min 1 min D. Ya, kita ya kita substitusi lagi bahwa C1 adalah E1 pangkat R, C2 adalah P kali E2 pangkat R, atau P kali E1 pangkat D pangkat R, atau P kali E1 RD. Ya. Nah, sekarang kita buktikan. C1 pangkat P min 1 min D dikali C2, ya, itu sama dengan kita substitusi ya. Jadi kita masukkan di sini. E1 pangkat R pangkat P min 1 min D, C2 kita substitusi, ya, P kali E1 pangkat D kali pangkat R, ya, kemudian P-nya kita keluarkan di sini. Ya, ini ya, P-nya kita keluarkan. Ya, kemudian E1 pangkat P min 1, ya, yang ini ya. Ya, ini kita ya, kita kalikan ya. E1 pangkat P min 1, P min 1 ini kali pangkat R. Ini kan P min 1 pangkat R. Kemudian satunya lagi min D. E1 pangkat R pangkat min D. Kemudian yang ini E1 pangkat RD. Bisa diterima? Halo? Bisa dimengerti yang ini? Ya. Yang ini loh ya, ini kita sederhanakan menjadi ini, misalnya ini. Ya, E1 pangkat R pangkat P min D min 1, kita sederhanakan menjadi E1 pangkat R pangkat P min 1 dikali E1 pangkat min D kali R. Nah, yang ini tersisa E1 pangkat RD. Nah, ini tinggal kita coret yang ini. Sama ini kita coret. Nah, tinggal E1 pangkat P min 1 R. Karena P dan R adalah, karena E1 dan P adalah hukum Little Fermat, maka ya E1 pangkat P min 1 sama dengan 1 pangkat R. Ya, 1 pangkat R bilangannya berapapun sama dengan 1. Yang ini tinggal kita coret. Jadi yang tersisa P. Maka terbukti C1 pangkat P min 1 min D dikali C2 sama dengan E1 pangkat, C1 pangkat P min D min 1 kali C2 sama dengan ya, C1 pangkat D pangkat min 1 kali C2 sama dengan P. Terbukti. Ya, terbuktilah ya bahwa apa? Nah, ini C2 kali C1 pangkat D pangkat min 1 sama dengan C2 kali C1 pangkat P min 1 min D. Ini ya buktinya. Bisa diterima? Halo? Yang ini? Halo? Ada pertanyaan? Ini bisa diterima? Bisa ya? Ya. Untuk menghindari Bisa, Pak. D pangkat min 1. Oke. Nah, di perhitungan real ya kondisi sebenarnya ya karena bilangannya besar ya, saya ambil contoh di sini. Ya, modulusnya adalah 512 bit. Ya, 512 bit. Ya, berarti antara 0 sampai 2 pangkat 512. Ya, itu kurang lebih ya kalau dihitung bilangan bulatnya adalah 155 digit bilangan bulat. Ya, digit loh ya, 0 sampai dengan 9 dijajar sebanyak 155. Nah, itu 512 bit. Kalau 1024 ya ya kurang lebih 300. Nah, 155 kali 2. 300 lebih digit. Ya. 0 sampai 9 kita jajar sebanyak 300. Itu 1024. Kalau 512 sekian digit. Nah, kalau saya ambil contoh 512 ya, saya pilih bilangan prima. Ya, misalnya ini bilangan primanya. Ini sepanjang ini. Kita cari primitive root ya dengan 6 step tadi. Ketemulah smallest primitive root-nya adalah 2. Ya, kita pilih 2 sampai dengan P min 1. 1, 5, 3, dan seterusnya sampai 5, 7, 6.
kita pilih 1007. Kemudian kita hitung E2, E2 adalah E1 pangkat D modulus ini, ketemulah panjang seperti ini. Oke, bisa dibayangkan? Halo? Bisa ya? Ya. Ini masih 512, belum 1024, belum 2048. Ya, 512 saja sudah ya menghasilkan 155 digit bilangan bulat. Ya, ini contohnya. Nah, kalau sudah ketemu E2 ini, ya, maka ketemulah public key. Ya, 2, ya, kemudian 978 dan seterusnya, dan P. Ya. Sedangkan private key-nya adalah 1007. Kemudian dipakai untuk enkripsi. Ini contohnya enkripsinya. Enkripsinya 3200. Dipilih bilangan random 54, 51, 31. Ya. Hitung C1, C2. C1 sama dengan ya, E1 pangkat R modulus P yang tadi ketemu ini. C2 sama dengan P kali E2 pangkat R modulus P ketemu ini. Nah, ini adalah apa, hasil dari cybertext. Kemudian dikirim C1, C2 ini ke penerima. Ya, untuk didekripsi menggunakan rumus ini. C2 kali C1 pangkat D pangkat 1 atau C2 dikali C1 pangkat. Nah, yang tadi loh ya. Ya, P min 1 min D. Modulus P ketemu 3200 lagi. Nah, itu ya di kondisi real selesai. Ya, silakan Anda bayangkan. Ini hanya 512 bit sudah segini panjangnya. Apalagi kalau 1024, 2 kali lipat. Apalagi kalau 2048 bit 4 kali lipat. Oke, bisa dibayangkan? Halo, halo, bisa diterima? Oke? Oke ya? Ya, Oke, baik kalau bisa diterima, tidak ada yang ditanyakan, ya saya kira cukup untuk materi kita, ya El-Gamal, ini sudah selesai. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan, saya tunggu. Kalau tidak, saya akhiri ya kuliah sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Cukup? cukup, Pak. Oh, baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian untuk absensi, saya switch, Masih banyak. ya, sekarang saya switch absensinya ya ke kelas LJ. Ya, bentar ini. Sekalian, ya, nanti kelas LJ tadi PJJ sudah, ya, sekarang kelas LJ hari Senin. Ini, kelas LJ. Oke, saya buka absensi kelas LJ. Sudah selesai. Ya, cukup ya? Ya, baik. Kita lanjut lagi minggu depan. Ya, minggu depan kita masuk ke tanda tangan digital. Ya, tanda tangan digital RSA dulu. Ya, baru setelah itu El-Gamal ya, dan Snor. Ya. Oke, silakan absen dulu yang LJ. Silakan. Ya. Selesai ya? Kita lanjut minggu depan. Ya, saya akhiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Oke, ya. Ya, silakan boleh lapor. Ya, Pak, terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Ya, malam.